Hidup dengan bayangan penyesalan rasanya itu sakit sekali. Coba aja dulu itu bisa ikut semua kegiatan, membangun habit baru, ikut lomba-lomba yang keren, upload video pertama di sosial media, pengen hidup lebih sehat, dan menghabiskan uang untuk kegiatan yang positif. Tapi karena waktu sudah berlalu dan semua kegiatan itu nggak pernah kita lakukan sama sekali. Dan pada akhirnya bayangan-bayangan itu menjadi penyesalan yang sangat pahit. Hai teman-teman semuanya, aku Heru Abdan, aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di YouTube aku ini. Dalam kehidupan aku sekarang ini, ketika aku flashback ke beberapa tahun yang lalu, rasanya memang sakit membayangkan penyesalan-penyesalan yang tidak pernah aku lakukan pada saat dahulu. Tapi aku sadar aku tuh harus hidup di hari ini, bukan hidup di masa lalu. Dan pembelajaran yang pertama adalah Someday is Today, di mana Someday is Today ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Matthew Dicks, di mana dalam buku ini coba untuk melakukan apa yang kita suka sekarang ini dan jangan menunda-nunda. Dan dengan seperti ini juga kita jadi enggak menunda-nunda atau membayangkan di masa depan kalau ya waktu yang terbaik untuk melakukan kegiatan ini adalah di hari Minggu atau di hari Senin. Daripada berpikir seperti itu, mending lakukan di hari ini walaupun hanya 5 menit, 10 menit, itu lebih baik daripada tidak pernah sama sekali. Dan ini aku selalu lakukan ketika aku ingin membangun habit lari atau ingin menurunkan berat badan. Apa hal yang termudah yang bisa aku lakukan sekarang ini? Dimana aku dulu mencoba untuk mengurangi porsi nasi yang dulunya itu bisa 2 sendok nasi, sekarang aku hanya segenggam nasi segini aja. Kemudian yang dulu aku hanya bisa running 10 menit atau 5 menit, sekarang aku bisa lari 30 bahkan 1 jam. Dan dengan tahu kalau someday itu adalah hari ini, jadinya kita sadar ya jangan menunda-nunda, lakukan sekarang dan terus untuk konsisten dalam menjalani proses dalam goals yang ingin kita dapatkan. Pembelajaran yang kedua adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sekarang ini aku udah cukup baik memanage diriku dalam bermain sosial media, dimana dalam bermain sosial media ini kita itu biasanya suka mengkomparasikan diri kita dengan kehidupan orang lain, padahal kehidupan orang yang di sosial media seperti aku sekarang ini itu pasti berbeda dengan kehidupan aslinya, dimana kita pastinya ingin terlihat baik di sosial media dan nggak mungkin ada orang yang ingin terlihat buruk di sosial media. Dan dengan seperti ini aku udah jarang sekali membandingkan diriku dengan orang lain di sosial media, dan aku juga membatasi diriku dalam bermain sosial media, dimana aku bermain sosial media itu hari Sabtu dan juga Minggu. Dan kemudian dengan aku jarang sekali membandingkan diri aku dengan orang lain, aku jadi enggak FOMO, enggak ikut-ikutan dengan tren atau hal-hal yang orang lain tuh pada banyak ikuti, tapi aku mencoba untuk mengikuti kemauan aku maunya kemana. Kalau memang hal yang FOMO itu menarik untuk aku lakukan, ya aku persilahkan lakukan itu, tapi bukan alasan aku mengikuti hal tersebut karena aku ikut-ikutan, tapi karena hatiku menyuruh diriku untuk melakukan hal tersebut. Kemudian aku juga membuat lingkaran yang baik dengan teman-teman aku, dimana sekarang ini aku memiliki pertemanan yang cukup baik dan ada beberapa pertemanan yang aku hentikan karena kayaknya udah nggak sejalan lagi atau nggak seperjuangan lagi, dimana mereka memiliki fokus yang lain dan aku memiliki fokus aku sendiri. Jadinya aku mencoba untuk merangkul teman-teman aku yang memiliki fokus yang sama atau memiliki interest yang sama untuk melewati proses yang sama-sama juga. Pembelajaran yang ketiga adalah eksperimenkan kehidupan kita sendiri. Di poin ini aku itu sering melakukan atau membuat banyak sekali kesalahan dalam kehidupanku, mulai dari melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa dibilang fatal atau kesalahan-kesalahan yang cukup minor, dimana kesalahan-kesalahan ini itu terjadi karena aku ingin melakukan hal tersebut, tapi karena waktu dan apa yang terjadi di kehidupan aku sekarang ini itu enggak mensupport untuk merealisasikan kegiatan atau aktivitas tersebut. Dan dengan eksperimenkan kehidupan kita ini, kita jadi bisa membuka aktivitas baru dalam kehidupan kita, dimana pada eksperimen ini aku tuh biasanya eksperimenkan dalam hal orang yang mengatur kehidupanku, atau ketika mereka ngajak atau ingin mengundangku dalam suatu kegiatan atau suatu aktivitas, aku mengiyakan ajakan mereka. Dan dengan mengiyakan ajakan mereka ini, itu terkadang akan membuat gambaran baru atau aktivitas baru dalam kepalaku. Contohnya itu seperti beberapa minggu yang lalu, aku tuh diajak oleh temanku untuk nongkrong, kemudian dari nongkrong ini, itu diajak lagi jalan-jalan ke mall, dan pada saat di mall ini, ya kami jalan-jalan, kemudian ke foto booth, dan menghabiskan waktu bersama sampai jam 8 atau jam 9 malam. Dan selain hal ini, aku juga beberapa minggu yang lalu mengikuti sebuah kegiatan di kampusku untuk pergi ke suatu daerah yang ada di daerah aku ini, di mana di situ aku mencoba untuk visit company, melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak pernah aku lakukan dalam kehidupan aku sekarang. Dan kemudian temanku pernah mengajakku main biliar, dan ternyata ini menjadi gambaran baru kalau main biliar itu, di mana dulu tuh aku pikir ini kayaknya hanya orang-orang cowok yang keren gitu bisa main, ternyata aku yang nggak tahu apa-apa, kemudian diajarin sebentar. Setelah aku tahu cara mainnya gimana, ya aku sadar ini bisa menjadi aktivitas baruku dalam beberapa tahun ke depannya jika aku ingin memainkannya lagi. Kemudian pembelajaran yang keempat atau yang terakhir adalah tidak ada yang namanya sempurna. Dan menurutku kata-kata sempurna ini itu adalah kata-kata yang membuat kita menjadi menunda-nunda untuk melakukan hal tersebut. Misalnya
aku ingin sempurna dalam membuat video di YouTube. Pastinya aku harus memiliki equipment yang bagus terlebih dahulu sebelum aku membuat video di YouTube. Atau aku harus pandai dulu dalam public speaking baru bisa membuat video di YouTube. Tapi karena aku sadar kalau sempurna itu tidak ada, dan sempurna itu bisa di-achieve kalau kita mau melakukan hal tersebut berulang-ulang setiap minggunya atau setiap harinya. Jadinya dengan itu aku coba lakukan hal tersebut di sekarang ini atau pada saat dulu itu untuk memulai merekam video di YouTube seminggu sekali. Kemudian aku juga memutuskan untuk olahraga 5 kali dalam seminggu, dan pada akhirnya aku mendapatkan badan yang cukup bugar dan sehat karena aku mau memulai olahraga 5 kali dalam seminggu. Karena kata-kata sempurna ini menurutku itu adalah kata-kata berandai-andai, dan semakin kita ingin mendapatkan atau mengejar kesempurnaan itu, makin jauhlah kita untuk memulai kegiatan atau hal tersebut. Dengan aku memiliki perspektif kalau tidak ada namanya sempurna, dulu ketika aku membuat video YouTube itu bisa dibilang sangat buruk sekali, sangat jelek sekali, dan dengan aku membuat video buruk tersebut, sekarang aku dipercayakan dalam memegang project-project yang menurutku ini kayaknya aku nggak pantas memegangnya, tapi karena aku dipercayakan ya aku kerjakan. Kemudian aku juga dipercayakan untuk menulis sebuah skrip film pendek, dan kemudian dipercaya juga untuk mendokumentasikan sebuah kegiatan, dan aku rasa ini merupakan proses yang sangat valuable untukku, dan ini juga yang selalu aku encourage ke teman-teman aku, ke diriku sendiri juga, dan juga ke teman-teman semua. Jangan menunggu sempurna, lakukan aja sekarang, walaupun itu jelek, walaupun bakal dikomentarin, dikatain, tapi lakukan aja, karena masih banyak proses yang harus kita jalani untuk bisa mengachieve atau menggapai apa yang ingin kita dapatkan. Dan itu adalah 4 pembelajaran supaya aku dan teman-teman semua untuk terhindar atau keluar dari kata-kata penyesalan dalam hidup ini. Dan pastinya penyesalan-penyesalan yang pernah kita lalui akan menjadi pembelajaran yang berarti untuk kedepannya setelah kita merefleksikan kalau penyesalan yang dulu biarlah berlalu, dan sekarang kita buka lembaran baru dan ya menjalani kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, pastinya teman-teman suka juga dengan video yang ada di sini. Dan aku Hero Opdan, nice to see you in the next video. Bye-bye.